Jadi yang berhak melaporkan itu Jokowi dan Ganjar Pranowo, tapi bukan rasismenya, tuduhannya. Pak Jokowi itu periode pertama aja hampir 13 kali ke Papua. Ini adalah persoalan keberpihakan. Bapak Presiden Pak Jokowi itu untuk orang Papua itu penyelamat. Dibanding dengan semua presiden-presiden yang ada sebelum Pak Jokowi, saya kira apa yang sudah dituntaskan beliau di Papua itu bukan omong kosong. Presiden lain tidak seperti Pak Jokowi. Bapak Jokowi sehat selalu, Tuhan Yesus berkati selalu dalam pekerjaan, tetap ingat sholat, tetap ingat Tuhan, apapun yang orang bicarakan di luar, Bapak Jokowi tetap yang terbaik. Kita bangga berada di tanah Papua. Rakyat Papua hanya mengenal 3 pemimpin. Pertama Bung Karno, kedua Gus Dur, ketiga Pak Jokowi. Ya kami di Sorong, di Pegunungan, dimanapun semua ngomong bahasa yang sama bahwa Pak Jokowi itu juru selamat, penyelamat. Kan Pak Ganjar, Anda kan nanti berpotensi jadi pemimpin nasional. Jangan ikuti gaya Jokowi karena mereka memiliki chemistry yang sama dan berasal dari provinsi yang sama. Begini, saya jujur dengan pernyataan Bung Piga ini malah saya sedikit curiga. Setahu saya rakyat Papua tidak pernah berkeluh kesah dan menuntut apapun. Rasa bahagia karena selama ini saya cuma melihat lewat media, tapi belum pernah ketemu Bapak secara langsung. Sehat-sehat selalu, Tuhan memberkati. Karena hari ini cuma satu pemimpin di Republik ini yang bisa membuat rakyat Papua tersenyum dan mengeluarkan air mata yang dulunya duka menjadi sukacita. Hanya di era Jokowi. Senang sekali kayak mimpi. Senang sekali kita bisa ketemu, selama ini cuma nonton. Jadi Pigai mau ngomong apapun, masyarakat Papua itu sangat cerdas. Tidak seperti dia. Saya ini orang pembela kemanusiaan. Lebih baik saya tinggalkan uang, jabatan, dan kekuasaan. Maka saya bilang, mendingan akui aja, hadapi sebagai laki-laki. Jangan sampai nanti. Udah terbukti kok. Ya, Jokowi ngerampok gak? Jokowi ngebunuh gak di Papua? Presiden, Enggak, presiden. Jokowi ngebunuh atau ngerampok? No, presiden. Nah, bos gak boleh gitu. Ya, Anda itu takut begini. dengan Soeharto. Begini. Anda takut dengan Cendana. Begini. Anda takut dengan mereka semua yang ngerampok. Kepala suku Papua sebut Jokowi penyelamat, Natalius Pigai kena sindir. Pigai oh Pigai, kontroversinya tidak pernah hilang. Kasus rasisme yang dimulai dari cuitannya itu semakin berkembang hingga kini. Bukannya meminta maaf dan mengakui kesalahannya, Pigai malah semakin menjadi-jadi. Ia mulai mengarang alasan demi alasan untuk menyelamatkan dirinya dari jeratan hukum. Ia juga menempatkan pencaranya sebagai penghalang orang lain merongrong dirinya. Seperti yang kita lihat, Pigai mulai ketakutan. Dalam sesi wawancara di pertelevisian, juga terlihat Pigai mulai gelagapan menjawab pertanyaan demi pertanyaan lawan. Bahkan Pigai cenderung menghindari pertanyaan itu dengan memutar-mutar jawabannya. Jadi yang berhak melaporkan itu Jokowi dan Ganjar Pranowo, tapi bukan rasismenya, tuduhannya. Kan ini orang ketakutan deh, kabur kemana-mana. Statementnya berubah-berubah terus. Bang Pigai langsung ditanggapi. Bang Pigai ketakutan emang Bang? Aku tidak suka partai, terutama ideologi. Karena aku mencintai Islam. Ya ini udah gak nyambung nih. Dengar dulu. Bukan udah gak nyambung. Kamu dengar. Dia cari pembenaran lagi, pembenaran seolah-olah ditolimi. Pigai ini kita udah tahu lah. Ini orang bicara sembarangan. Udah tahu nanti sadar dia salah. Dia juga mudah sekali langsung minta maaf. Pigai menyebut orang-orang yang menuding dirinya rasis adalah pendukung Jokowi atau Ganjar yang sakit hati terhadap dirinya. Pigai menyebut dirinya sebagai penentang rasisme di Indonesia. Pigai lantas kembali menegaskan bahwa cuitannya tersebut tidak bermuatan pesan rasialisme. Rupanya, kabar kelakuan Pigai ini sudah sampai pada telinga kepala suku Moi di Papua Barat. Mendengar hal itu, ia langsung menyangkal dan menyindir balik ke Natalius Pigai langsung dari Papua. Sebuah video yang memperlihatkan kepala suku Moi Papua Barat menyebut Presiden Jokowi sebagai penyelamat orang Papua, viral di media sosial. Netizen pun menyindir Natalius Pigai terkait video itu.
Video kepala suku Moi, Papua, memuji Presiden Jokowi itu diunggah oleh seorang pengguna Twitter, Ronald Lampard 8, dan ikut dibagikan penggiat media sosial Husnul Khotimah yang kemudian menyindir Natalius Pigai. Dilihat dari narasi unggahan itu, Kamis 7 Oktober 2021, netizen Ronald Lampard 8 mengaku merinding mendengar kepala suku Moi tersebut menyebut Jokowi sebagai penyelamat. Merinding, kepala suku angkat bicara tentang Pak Jokowi di mata orang Papua. Jokowi itu penyelamat, cuitnya. Menyebut hanya Natalius Pigai yang menilai Jokowi kebalikan dari pernyataan kepala suku Moi di Papua Barat itu. Ia pun menyebut Natalius Pigai tidak tahu berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah berbuat banyak untuk tanah Papua. Jokowi itu penyelamat, itu kata orang-orang Papua, cuma Natalius Pigai aja yang bilang sebaliknya, bungul dan gak tahu terima kasih, ujar Husnul. Dalam video itu tampak kepala suku Moi, seorang Papua Barat, Melkianus Osok, menyebut Presiden Jokowi adalah penyelamat orang-orang Papua. Bapak Presiden, Pak Jokowi itu bagi orang Papua penyelamat, ungkap Melkianus. Ia pun menyebut Presiden-Presiden RI sebelumnya tidak sama seperti Jokowi, yang dinilai oleh rakyat Papua bahkan warga di pegunungan sebagai juru selamat. Presiden lain tidak seperti Pak Jokowi, orang di pegunungan dimanapun ngomong dengan bahasa yang sama bahwa Pak Jokowi itu juru selamat, penyelamat, tuturnya. Kita bangga berada di tanah Papua. Bapak Presiden Pak Jokowi itu untuk orang Papua itu penyelamat. Presiden lain tidak seperti Pak Jokowi. Ya kami di Sorong, di pegunungan, dimanapun semua ngomong bahasa yang sama bahwa Pak Jokowi itu juru selamat, penyelamat. Lebih lanjut, kepala suku Moi itu menilai memang masih banyak hal yang perlu dibenahi Jokowi di Papua. Namun rakyat Papua sudah melihat kinerja mantan wali kota Solo itu yang menurutnya luar biasa untuk tanah Papua. Memang masih banyak yang perlu beliau benahi, tapi sudah ada tanda-tanda bahwa tekad hati Bapak Presiden itu sungguh luar biasa untuk tanah Papua, ujarnya. Terminal baru Bandar Udara Mopah, Merauke, Provinsi Papua, hari ini saya nyatakan diresmikan. Soal kekayaan Papua misalnya, ya yang digadaikan pada saat Orde Baru ini berdiri, ya tahun-tahun 60-an akhir gitu ya. Oke, baik. Pak Jokowi mengembalikan itu kepada Indonesia, Freeport segala macam, tapi membenahi seluruh persoalan yang ada di sana. Itu juga bukan sekedar membalikan telapak tangan. Bisa turun. Memang masih banyak yang perlu beliau benahi lihat. Tapi sudah ada tanda-tanda yang beliau lakukan. Bahwa tekad hatinya Bapak Presiden itu sungguh luar biasa untuk tanah Papua dan orang Papua ini. Sudah ada. Bagai peribahasa menepuk air di dulang terpercik muka sendiri, itulah yang cocok menggambarkan watak dan perilaku Natalius Pigai yang belakangan viral akibat ucapan kontroversinya. Pigai yang telah melontarkan fitnah pada Jokowi dan Ganjar dengan membawa daerah Jawa yang katanya rasis ke orang Papua, kini malah dituntut balik atas ucapannya tersebut. Serupa kejadian yang menimpa wartawan Tirto yang menghina Jokowi, tapi jatuhnya malah rasis ke suku Baduy. Pigai akhirnya terkena akibat buruk dari ulahnya sendiri. Hal ini berawal dari kunjungan Ganjar ke Papua untuk mengawal atlet-atletnya berangkat dalam pertandingan PON atau Pekan Olahraga Nasional di Stadion Lukas NMB. Entah setan apa yang merasuki Pigai, hingga ia mengunggah foto Ganjar memakai topi khas Papua disertai cuitan rasis. Pigai sudah kehilangan urat malu, menyindir sosok yang dianggap malaikat oleh kaumnya. Pigai tidak tahu jika Papua sangat mengidolakan Jokowi. Dan ketika sosok idolanya itu dihina, Pigai akan kehilangan keluarga dan tanah kelahirannya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.